Pembentukan anggota kabinet, ya perubahan anggota kabinet adalah kewenangan prerogatif presiden. Karenanya serahkan itu pada Bapak Presiden untuk mengambil keputusan dan kebijakannya. Jangan sampai ada presiden-presiden mendadak di Republik kita ini. Presiden dadakan yang mencoba berasumsi dirinya sebagai presiden atau mempengaruhi presiden. Satu, kinerjanya, dua, termasuk partainya. Ya, kalau memang gentle betul sudah seperti itu, gitu ya, akan lebih baik. Itu menteri-menterinya lebih baik mengundurkan diri. Itu lebih gentle. Reshuffle menjadi penting ketika Jokowi bisa melihat bahwa menteri-menterinya selama ini masih kurang revolusioner seperti apa yang diinginkannya di dalam kabinet kerja. Kemungkinan reshuffle yang dilakukan oleh Jokowi ini akan segera terwujud, Mas Timothy, karena ada beberapa fakta politik yang menunjukkan. Pertama, ketika Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai kandidat capres maju di Pilpres 2024, kita kan sangat melihat bahwa teman-teman di elit PDIP itu kan silih berganti. Awalnya sih bersifat menyindir, seperti Pak Hasto mengatakan biru lepas dari koalisi. Biru yang dimaksud pastinya Nasdem. Gue nggak bisa bilang itu buruk atau baik ya. Tetapi gue jauh lebih senang dengan kinerja kabinet tahun lalu ketika masih ada Jonan, masih ada Susi, masih ada beberapa orang yang membuat progres-progres dari apa yang diperintahkan Jokowi itu terlihat. Kalau yang sekarang banyakkan diemnya ya, nggak kelihatan apa yang dia lakukan. Saya nggak ngerti, apa ini bagian daripada strategi Pak Jokowi supaya para menteri itu tidak membangun keriuhan di dalam pekerjaannya, atau memang para menteri-menteri ini memang nggak ada kerjanya? Wakil Presiden pastikan ada reshuffle kabinet, menteri dari Nasdem terpental semua atau cuma 2. Isu reshuffle kabinet berembus kencang dalam beberapa pekan terakhir. Reshuffle kabinet itu dikabarkan menyasar 3 menteri dari Partai Nasdem, yang sebelumnya telah memastikan mengusung Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Padahal, Anies Baswedan sempat disebut sebagai antitesis Presiden Joko Widodo oleh petinggi Nasdem meski yang bersangkutan belakangan dicopot dari jabatannya. Nasdem sendiri saat ini masuk koalisi Indonesia Maju pendukung Jokowi. Rumor soal reshuffle kabinet itu akhirnya jelas Jumat 6 Januari 2023. Wakil Presiden Ma'ruf Amin memastikan Presiden Joko Widodo melakukan kocok ulang kabinet. Menurut Ma'ruf Amin, reshuffle kabinet akan dilakukan bila ada kinerja menteri yang dirasa kurang baik. Ma'ruf menyebut Jokowi bisa kapan saja merombak jajaran pembantunya karena hal itu adalah hak prerogatifnya sebagai presiden. Ma'ruf menyebut saat ini yang bisa dilakukan hanya menunggu keputusan dari Presiden Jokowi. Kata Ma'ruf, Jokowi pasti sudah memiliki cukup informasi dan pandangan tersendiri soal kinerja para menterinya. Presiden Jokowi sebelumnya sudah beberapa kali memberikan sinyal terkait rencana reshuffle ini. Bahkan, ia tak menampik dirinya apakah reshuffle tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Namun Jokowi tidak merinci kapan reshuffle kabinet akan dilakukan. Dia hanya meminta publik untuk sabar menunggu. Tenaga ahli utama KSP Ali Muhtar Ngabalin memprediksi perombakan kabinet kemungkinan akan terjadi pada bulan Januari ini. Menurutnya, siapapun yang akan diganti harus bisa menerima keputusan Jokowi tersebut. Menteri-menteri dari Nasdem disebut-sebut akan digeser. Di kabinet saat ini ada 3 menteri dari partai tersebut, yakni mantan Syahrul Yassin Limpo, Menkominfo Johnny G. Plate, dan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar. Menanggapi kemungkinan terjadinya reshuffle ini, Partai Nasdem menyerahkan semuanya kepada Presiden Jokowi. Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate mengungkapkan bahwa semua partai dalam koalisi Indonesia Maju, termasuk Nasdem, harus siap di reshuffle kabinet. Hal itu menurut Johnny karena reshuffle merupakan hak prerogatif. Presiden Jokowi. Johnny menegaskan seorang menteri tugasnya membantu presiden, maka dari itu dirinya juga siap jika itu keputusan presiden.
Joni juga mengatakan bahwa Nasdem terus berkomitmen terhadap pemerintahan Jokowi Maruf. Dia menegaskan Nasdem akan terus konsisten terhadap komitmen penentuan anggota kabinet. Perubahan anggota kabinet merupakan kewenangan prerogatif Demokrat. Diprediksi untung besar jika AHY jadi cawapres Anies. Nasdem, PKS merugi. Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera diprediksi tak akan mendapat limpahan elektoral jika Agus Harimurti Yudhoyono dipasangkan sebagai calon wakil presiden untuk Anies Baswedan pada pemilu 2024. Kotel efek atau efek ekor jas hanya akan didulang Partai Demokrat lantaran ketua umum mereka maju sebagai calon RI 2. Sebaiknya, kata Yunarto, jika mantan Gubernur Jawa Barat yang juga Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Ahmad Heriawan atau Aher yang jadi cawapres, limpahan elektoral hanya akan didapat PKS. Faktor cawapres inilah yang diduga menjadi penyebab alotnya rencana koalisi perubahan. Demokrat dan PKS cenderung ingin mengajukan kader masing-masing supaya mendapat keuntungan elektoral. Namun menurut Yunarto, dibandingkan dengan PKS, Demokrat tampak lebih ngotot untuk memajukan nama AHY. Seandainya keinginan Demokrat tak terakomodasi, bukan tidak mungkin partai berlambang bintang Mercy itu hengkang dari rencana koalisi. Selain faktor cawapres, lanjut Yunarto, baik Nasdem, Demokrat maupun PKS juga masih berhitung soal peluang konstelasi politik ke depan. Langkah ketiganya dan parpol-parpol lain bergantung pada keputusan yang akan diambil oleh PDI Perjuangan. Sebagai partai penguasa dengan elektabilitas tertinggi, pencapresan dan koalisi PDIP disebut mampu mengubah peta politik pemilu 2024. Yunarto menambahkan, peta politik yang ada saat ini masih bisa berubah. Tak hanya rencana koalisi Nasdem, Demokrat dan PKS saja, kerja sama parpol-parpol lainnya yang sudah terbentuk masih sangat mungkin bubar. Sebagaimana diketahui, kabar koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS untuk pemilu 2024 sudah direncanakan sejak lama. Namun, hingga kini kongsi ketiga partai tak kunjung resmi. Akan tetapi, pada Oktober 2022 lalu, Nasdem lebih dulu mendeklarasikan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sebagai calon presiden. Belakangan ketiga partai tampak tak sepaham soal peresmian koalisi. Demokrat menyiratkan keinginan untuk mendeklarasikan koalisi pada awal tahun 2023. Namun, partai yang dimotori AHY itu mau deklarasi koalisi bersamaan dengan penetapan bakal capres dan cawapres. Gelagat serupa juga ditujukan oleh PKS. Terkait ini, Nasdem memberikan respons berbeda. Partai besutan Surya Paloh itu menyebut penentuan cawapres tak boleh sembarangan dan terburu-buru.